Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah, di siang hari ini, tepatnya hari Selasa di 4 bulan Mei 2021. Sebagaimana biasa, QLM mengudara bersama mitra. Dan alhamdulillah mitra, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar mengisi jiwa kita agar kita menjadi orang-orang yang insya Allah profesional ke depannya, berkualitas ke depannya. Dan hari ini QLM sudah yang ke-197. Ini luar biasa mitra, kita sudah banyak sekali bersilaturahim dengan mitra, belajar bersama, kemudian mengisi tema-tema yang setiap temanya erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini juga merupakan satu tema yang luar biasa, yang mestinya kita semua adalah memahaminya, yaitu temukan kekuatan luar biasa dari dalam diri kita, bukan dari luar. Sekali lagi, bahwa kekuatan luar biasa ini datangnya dari diri kita. Kitalah yang akan menjadi aktornya untuk menjadi luar biasa. Oleh karena itu, orang-orang mengatakan bahwa we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Sungguh bahwa kita memang luar biasa. Dan kita pernah sharekan bahwa kapasitas otak manusia itu, perjalanan dari bumi sampai bulan, 14 kali pulang pergi. Dan sekali jalan, 280.000 kilometer. Dikali 14, dikali 2. Sungguh luar biasa sekali. Oleh karena itu, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita, untuk bisa membedah, untuk bisa menemukan potensi yang luar biasa dari dalam diri kita, bukan dari luar. Oleh karena itu, untuk temanya ini sungguh menantang bagi kita. Temukan kekuatan luar biasa ini dari dalam diri kita, bukan dari luar. Nah, sekali lagi, kitalah aktornya, kitalah yang menjadikan diri kita akan luar biasa. Kitalah yang akan menjadikan diri kita orang yang sukses besar. Nah, nantinya kita insya Allah bermain, belajar, kemudian mengkaji, merenungi, kira-kira apa sih cara tepat untuk menjadikan kita bisa menemukan kekuatan yang luar biasa dari dalam diri kita. Nah, hari ini kita belajar dengan 7M. 7M yang akan menghantarkan kita, insya Allah menjadi pembelajaran kita, menjadi motivasi kita, menjadi inspirasi kita, sehingga kita mampu menemukan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang hebat banget yang datangnya dari diri kita, bukan dari luar. Yang pertama adalah menjadikan diri kita sendiri. Ini yang pertama. Artinya dari 7M itu ada M yang pertama, menjadi diri kita sendiri. Atau menjadikan kita ini diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain tentunya. Menjadi diri sendiri, apa sih sebenarnya yang bisa menjadikan kita ini diri kita sendiri? Karena sungguh banyak sekali orang ini justru menganggap dirinya bukan diri kita. Menganggap dirinya itu justru orang lain. Gitu. Ini yang jelas salah. Untuk menjadikan kita luar biasa dan menemukan kekuatannya luar biasa, maka yang pertama adalah menjadi diri sendiri. Menjadikan kita diri kita sendiri, menjadi diri sendiri. Nah, bagaimana cara kita bisa menjadi diri sendiri? Yang pertama adalah terima diri kita sendiri apa adanya. Ini yang pertama. Jadi jangan mengada-ada. Jadi kita saya menerima diri saya seperti ini. Ini loh saya, ini cara saya, ini kemampuan saya, ini loh usaha saya gitu. Jadi semuanya adalah berfokus pada diri kita sendiri. Jadi menjadi diri sendiri. Ini penting. Jangan kemudian kita ini mengada-ada, kemudian kita ingin menjadi orang lain, menjadi si A, menjadi si B, menjadi si C, yang belum tentu
sama dengan kita dan pasti berbeda. Oleh karena itu menjadi diri sendiri adalah hal penting untuk diri kita. Nah, caranya bagaimana tadi? Yang pertama menerima diri kita apa adanya itu. Menerima diri sendiri apa adanya. Kemudian yang kedua, mencoba mengenali diri sendiri. Kenali diri kita sendiri. Kenapa? Sungguh setiap orang yang memahami dirinya, maka akan mudah sekali memanagenya. Akan mudah sekali menghantarkannya kemana ia ingin pergi. Akan mudah sekali menghantarkannya kemana ia ingin mendapatkan sesuatu. Jadi kalau hari ini saja kita belum mengenali diri, sangat sulit rasanya untuk menjadi diri kita sendiri. Nah, jadi ini pembelajaran yang luar biasa, mitra. Yang pertama, terima diri kita apa adanya. Ya memang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah tadi, kenali diri kita sendiri. Mengenali, kita harus tahu siapa saya, kekurangannya apa, kelemahannya apa, kemudian kelebihannya di mana. Kita akan eksplor kelebihannya. Oh, kelebihan saya di sini, saya akan eksplor yang ini, saya akan kembangkan yang ini. Nah kan mestinya seperti itu. Karena kita yang paling paham diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ini. Yang ketiganya itu, jadikan kekuatan sebagai identitas diri. Kalau kita memiliki kekuatan, kalau kita memiliki katakanlah sesuatu yang menonjol pada diri kita, maka jadikan itu identitas diri kita. Ini, umpamanya kita ini atau saya bisa menulis, ya, maka tulislah sebuah buku yang mungkin menarik, kemudian isinya juga bagus, maka banyak orang yang akan berdatangan mencari buku kita. Nah, atau saya punya sesuatu hobi yang lain, umpamanya punya bakat yang mungkin berbeda dengan orang lain. Saya ternyata bakat saya ini bisa membuat satu anyaman bambu yang sangat luar biasa, yang sangat bagus. Mungkin kita buat itu, dan kemudian orang akan mengatakan bahwa wah, Anda luar biasa. Tentu dicari kan. Nah ini, jadi kita harus menjadikan kekuatan kita itu sebagai identitas diri. Kekuatannya apa? Silahkan. Ya, kita mencoba mencari seperti itu. Kalau tadi yang pertama sekali adalah terima diri kita, kemudian kenali diri kita, kemudian jadikan kekuatan kita. Itu untuk menjadi diri sendiri. Pasti setiap kita ini mempunyai kekuatan. Setiap kita ini mempunyai potensi. Setiap kita mempunyai sesuatu yang menonjol. Maka sayang kalau kemudian sesuatu itu tidak kita ungkapkan, sesuatu itu tidak kita eksplor, sesuatu itu tidak kita kembangkan. Itu sayang sekali. Nah, terus kemudian jangan hiraukan kata-kata orang lain. Untuk menjadi diri kita, saya kan dengan cara saya. Ini loh saya pengembangan saya seperti ini. Ini kemampuan saya. Jadi kalau ada kata-kata miring dan sebagainya itu nggak usah dihiraukan. Karena Anda ya Anda, saya. Ini kan fokusnya kepada saya. Saya menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi siapa-siapa. Jadi kalau kemudian ada kata-kata yang kurang enak pada kita, ya biarkan saja. Jadi silahkan aja mengatakan apa. Tapi ya inilah saya. Gitu. Jadi ini cara kita bisa menemukan, cara kita menjadi diri kita sendiri, bisa menemukan apa yang kita miliki. Kemudian fokus pada sasaran. Nah ini penting, mitra. Kita harus memiliki sesuatu yang ingin kita golkan. Jadi kita mestinya fokus pada sasaran kita. Kita ingin apa sih? Gitu. Kalau hari ini kita belum punya sasaran, lalu perjalanannya mungkin entah bagaimana. Bisa jadi kalau saya ilustrasikan itu seperti kapal di tengah laut yang tidak punya kompas. Jadi ia akan kemana itu? Mau ke utara, mau ke selatan, mau kemana saja bingung kan akhirnya. Kenapa? Gak ada tujuan, gak ada sasaran. Maka tentukan sasaran. Dan sasaran ini penting sekali. Sangat penting sekali. Saya punya sasaran ini. Kemudian saya akan bangun relnya. Saya berikan waktunya. Kira-kira sampai di sana tahun ini. Kira-kira sampai di sana hari ini, jam ini. Boleh seperti itu. Karena kalau tidak dikasihkan waktu juga nanti akan ngelantur. Jadi karena kasih waktu. Kita punya sasaran, kemudian kita kasihkan waktunya. Ini penting sekali. Kita punya sasaran, kita punya tujuan, kemudian kita bangun relnya, dan kita akan berjalan sesuai dengan relnya itu. Dan kita akan bisa mengukulkan itu. Nah, mitra mestinya seperti itu ya. Orang-orang bijak pasti seperti itu. Saya yakin mitra adalah sangat bijak untuk menentukan hal ini dan menjadikan dirinya sendiri. Kemudian ada lagi, cintai pekerjaan yang kita kerjakan. Cintai, saya kan di awal sudah ngomong kalau saya ini suka menulis. Maka kita mencintai itu. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa itu beban.
Karena dengan beban justru kita akan semakin berat, pada akhirnya akan ditinggalkan juga. Jadi mestinya kita mencintai itu, karena kita akan mengeksplor itu, karena kita akan mengembangkan itu. Kita mencintai pekerjaan yang kita kerjakan saat ini, atau tadi hal yang menonjol bagi diri kita. Kan lalu kita cintai kerjaan itu, karena kita fokus dengan itu, kita tadi sudah membangun jalannya untuk sampai kepada tujuan yang ingin kita gapai, karena kita punya sasaran ke sana. Nah, kemudian yang penting lagi adalah jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Ini juga penting. Karena kalau kita membandingkan dengan orang lain, tidak akan pernah ketemu. Bandingkanlah dengan diri kita sendiri. Umpamanya, kenapa kita harus bandingkan dengan diri kita? Saya harus bandingkan dengan diri saya. Umpamanya nih, kalau kemarin saya menulis umpamanya dalam sehari 4 lembar folio katakanlah seperti itu. Hari ini mestinya saya menulis 5 lembar atau 6 lembar. Ini bandingannya seperti itu. Tapi kalau saya bandingkan dengan orang lain yang juga sama-sama penulis, nggak bakal kena. Karena bisa jadi yang kita bandingkan itu jauh lebih dahsyat. Mungkin bisa sehari 10 lembar, mungkin 20 lembar. Atau mungkin yang lain, kita nggak bisa membandingkan yang seperti itu. Sebab apa? Yang terbaik adalah membandingkan dengan dirinya sendiri. Jangan salah bahwa bandingannya seperti itu. Apapun pekerjaannya, mari kita mencoba untuk membandingkan diri kita sendiri dengan dirinya sendiri, bukan dengan orang lain. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah menemukan potensi diri. Ya, kalau yang pertama tadi kan menjadi diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menemukan potensi diri. Untuk kita bisa menemukan kekuatan luar biasa dari dalam diri kita adalah temukan potensi yang kita miliki. Ya, karena setiap kita ini memiliki potensi. Jadi mitra saat ini coba, apa sih potensi yang terdahsyat yang mitra miliki gitu. Kita harus temukan itu. Jadi jangan tidak menemukan satupun. Padahal menurut para pakar itu ada 14 bakat yang dekat dengan kita. 14 ya. Dan kalau satu pun tidak ditemukan oleh kita kan sepertinya sangat sayang banget itu. Mestinya ada 1, 2, 3 itu nggak ada masalah karena 14 bakat yang paling dekat. Dan menemukan potensi diri ini satu hal penting untuk menjadikan kita orang luar biasa. Nah, bagaimana cara menemukan potensi diri kita? Nah, bagaimana cara kita ini agar kita bisa menemukan potensi diri saya, ya? Agar mitra juga bisa menemukan potensi diri mitra. Yang pertama, harus ada niat untuk berkembang. Ini pertama, saya harus berkembang nih. Saya nggak boleh seperti ini saja. Masa sih orang sudah pada loncat ke sana kemari, saya hanya berdiri di sini saja. Ya? Bisa jadi seperti itu, coba mitra lihat sendiri. 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Kita kemudian lihat teman-teman kita sudah sampai kemana itu. Udah jauh banget. Namun bisa jadi diri saya ini masih di sini saja. Gitu. Bisa jadi seperti ini saja kan gitu. Maka menemukan potensi ini hal wajib bagi kita. Agar kita menjadi orang yang memiliki kekuatan luar biasa yang datangnya dari diri dalam kita. Nah, caranya bagaimana? Tadi ada niat untuk berkembang. Saya memiliki niat untuk berkembang. Saya harus bisa mengembangkan potensi yang saya miliki. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu tadi kan harus mengenali diri sendiri. Harus mengenali dirinya sendiri. Yang kedua itu berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi jangan tak terasa lah. Terkadang kita menyalahkan diri kita yang sangat. Ada sebuah penyesalan yang terus ditangisi gitu. Ini yang sebenarnya sangat tidak perlu. Maka dari itu, untuk menggali potensi kita, untuk menemukan potensi dahsyat kita ini ya, kita harus berdamai dengan diri kita. Jadi harus terus bersabar melihat diri kita. Oh ternyata di sini potensi saya. Ini passion saya suka banget dengan ini. Dan jika saya mengerjakan ini, ternyata kok excellent banget. Nah ini berarti potensi yang ada. Dan setiap kita ini memiliki itu. Jadi tidak ada orang yang tidak memiliki potensi. Semua ada. Hanya tinggal bagaimana kita akan menjemputnya, mengambilnya, kemudian mengembangkannya. Nah ini yang kedua adalah menemukan potensi diri. Dengan cara tadi niat untuk berkembang. Dan yang keduanya adalah berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi mitra harus berdamai dengan dirinya sendiri. Artinya mengakui diri, mengenali diri.
tahu kekurangannya, tahu kelebihannya, tahu mana ini passion saya. Ini yang semestinya saya kembangkan, itu sadar betul. Jadi kalau hari ini yang seperti itu saja belum tahu, wow, ini bisa jadi kita sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan potensi dahsyat yang ada pada diri kita. Ini kan jadi sebuah kekeliruan. Kemudian berani menghadapi kegagalan. Nah ini orang yang ingin menemukan potensi dirinya. Jadi nggak takut. Kalau kita mencoba sesuatu gagal, maka terus dicoba dan dicoba. Karena sungguh kalau kita latihan dan latihan terus, pada saatnya kita akan menjadi yang terbaik. Pada saatnya. Jadi sebenarnya keberuntungan banget ketika kita mencoba gagal maning gitu. Itu keberuntungan sebenarnya. Jadi bukan sebuah petaka, bukan sebuah aib kegagalan itu. Justru dengan gagal itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang harganya sangat tinggi sekali. Jadi kalau mendapatkan sesuatu dengan perjuangan itu harganya sangat tinggi. Berbeda kalau orang mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan. Kayaknya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu dengan perjuangan dan semakin keras perjuangan kemudian kita dapatkan, maka akan semakin tinggi harganya. Nah ini yang perlu kita ingat. Motivasi ini yang mestinya kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kita ini tidak takut dengan gagal. Toh ketika kita gagal itu masih ada harapan untuk baik. Karena sungguh orang yang gagal ini, orang yang gagal total adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Orang yang tidak berbuat apa-apa, diam diri segitu-gitunya itu orang gagal total. Tapi selama kita masih beraktivitas, selama masih kita bergerak, selama kita masih menginginkan atau ada harapan untuk bisa menjadi lebih, maka belum dikatakan gagal total gitu. Tapi justru kegagalan itulah akan memacu kita ke depannya lebih hebat lagi. Jadi saya pernah mengilustrasikan ketika kita pegang ketapel, ingin kita ini ketapel kita isi batu, semakin ditarik ke belakang, maka kedepannya akan semakin melesat lebih jauh. Itu hukumnya seperti itu. Maka tidak aneh sebenarnya kalau kita ini mencoba sesuatu kemudian belum berhasil. Karena dengan belum berhasil itulah yang akan menjadikan kita keberhasilan yang sangat luar biasa. Nah ini berani menghadapi gagal. Kemudian memiliki target. Ada target lah yang akan kita gapai. Ya mitra punya kira-kira gitu. Targetnya apa? Kita harus memiliki target. Target saya itu ini. Yang saya bidik adalah ini. Nah, kalau kita punya target, maka akan semangat menjemputnya. Namun sebaliknya kalau kita tidak punya target, dalam keseharian kita, wah biasa-biasa aja. Nggak ada target. Nggak ada penciptaan goal yang kita inginkan. Nggak ada tujuan. Wah, kayaknya kok kalau seperti itu hambar hidupnya ini. Sayang banget lah, kita ini orang luar biasa, kapasitas otak kita luar biasa. Kita dibekali kemampuan yang sangat luar biasa seperti ini. Semua organ tubuh kita mendukung, semesta mendukungnya, semesta alam ini mendukung. Mestinya kita punya target. Nah, gitu. Kita harus punya target. Jadi jangan tidak memiliki target. Nah, nanti jangan kita ini hidup kita, umur kita digunakan hanya gitu-gitu aja. Gitu. Harus punya target sehingga jalannya akan lebih cepat. Karena punya target. Target yang harus digapai. Tadi kan sudah kita kasihkan waktunya. Target saya mungkin sekian bulan, sekian tahun. Nah, harus tercapai gitu. Maka kemudian kita fokus ke sana arahnya. Tapi kalau nggak punya target, coba kalau hari ini mitra belum punya target. Kan biasa-biasa aja gitu. Tidak ada sesuatu yang greget lah. Gitu. Ini kita sayangkan yang seperti itu harus punya target pencapaian. Ya. Nah, target ya betul. Dan kemudian buat pencapaian. Nah, kita tulis pencapaian itu. Apa saja gitu, yang ingin kita gapai. Boleh kerucutkan, kemudian prioritaskan. Mana yang paling pertama? Nah ini target saya berarti ini. Gitu. Mestinya seperti itu. Kita harus kreatif. Kreatif banyak sekali menuliskan target-target pencapaian. Kemudian kita prioritaskan. Kemudian yang paling prioritas yang mana? First thing first lah. Yang mana yang harus didahulukan. Sampai betul-betul kita dapatkan. Gitu. Ini target yang kita bidik gitu. Jadi harus seperti itu. Kalau hari ini nggak punya target, saya katakan tadi hidupnya akan slow-slow saja gitu. Jadi tidak ada yang dikejar, kan? Tidak ada yang menjadi motivasi kita menjadi orang yang bisa jadi kita loncat atau terbang untuk mengejar target itu. Nah ini perlu mitra. Kita jangan sampai menjadi orang yang sehari-harinya hanya ya sama saja seperti itu. Maka akan sangat merugi sekali. Maka buatlah target dan pencapaian tadi, target pencapaian. Kemudian
Ada di sini juga, setelah kita membuat target, sekali lagi kita bandingkan lagi. Kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Kita bandingkan saya dengan saya sendiri, bukan dengan orang lain. Kenapa? Karena untuk membandingkan diri dengan diri saya dengan saya gitu. Maka akan ketemu. Oh iya, saya kemarin mengejarnya kayak gini. Ini saya akan melalui jalan ini, sehingga nanti pencapaiannya akan lebih cepat. Terus seperti itu. Bandingkanlah Anda dengan diri Anda. Bandingkanlah saya dengan diri saya. Kita dengan diri kita. Jadi bukan dengan orang lain. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, tidak akan pernah ketemu. Karena apa? Kita sungguh berbeda. Maka ada hikmah mengatakan, I am what I am, you are what you are. Saya, Anda ya Anda. Cara saya ya memang ini saya. Cara Anda ya seperti itu. Jadi tidak bisa kalau kita membandingkannya dengan si A, si B, si C. Wah itu malah kita akan bisa jadi akan drop dan kemudian tidak akan mengejarnya. Karena apa? Akan mengatakan, waduh dia udah luar biasa, udah sampai di sini, saya baru di sini. Maka yang terbaik adalah kita berjalan tadi. Jangan hiraukan orang lain mengatakan apa. Dan tetap membandingkan dengan diri saya sendiri ketika kita ingin menggapai sebuah target atau kita ingin tadi memanah target sehingga sampai goalnya, sampai kena. Lalu yang ketiga, mitra, karena tadi ada 7M untuk menjadikan kita memiliki kekuatan luar biasa dari dalam diri kita, bukan dari luar. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi diri. Nah, tadi kan sudah menemukan potensinya. Lalu kita kembangkan. Bagaimana cara mengembangkan potensi kita? Nah, kan banyak di antara kita ini, mengatakan begini, ini hobi saya sebenarnya ini. Kalau sudah mengatakan seperti itu, lalu kita kembangkan. Mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi diri itu tadi bagaimana caranya? Yang pertama tadi di awal juga sudah saya katakan, kenali diri kita sendiri dengan baik. Kenali dulu. Oh, ternyata saya itu orangnya seperti ini. Saya biasanya kemauannya kayak gini gitu. Jadi kenali. Yang tahu persis bahwa saya menjadi orang pembosan ya saya sendiri. Yang tahu persis bahwa saya orangnya semangat terhadap ya saya sendiri. Maka mengenali diri kita sendiri. Ini yang pertama untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Ya, setelah menemukan kita akan kembangkan, itu yang ketiga. Maka ketika kita mengembangkan potensi diri, nah, tentunya kita akan mengenali diri kita dengan baik, ya, dengan bijak gitu kan. Nah terus tadi sudah di awal juga kita sudah menyinggungnya. Ketika kita mengembangkan potensi, kita harus merumuskan tujuan. Kita rumuskan tujuannya. Tujuan yang paling pas untuk saya apa? Kita rumuskan itu. Jadi nggak bisa main-main. Ternyata nggak bisa biasa-biasa aja gitu hidup itu. Harus luar biasa. Kita akan mengembangkan potensi diri saya. Maka kita harus merumuskan tujuannya. Ya, dirumuskan tujuannya. Oh, nanti endingnya tahun 2024 saya harus di sini. Nah, maka kita akan mengejarnya kan. Berbeda kalau kita tidak memiliki tujuan tadi, tidak merumuskan tujuan. Bisa jadi sekarang 2021 atau pada 2024 saya masih pada titik yang sama. Jadi nggak bergerak-bergerak gitu. Pada akhirnya apa? Maju kena mundur kena itu. Maju enggak mundur enggak kan gitu. Ya di situ aja. Nah ini yang kita sayangkan. Maka kita belajar bagaimana cara kita ini tadi mengembangkan potensi diri yang kita miliki. Yang pertama mengenali diri dengan baik. Kalau di awal tadi ada kata berdamai diri, mengenali diri. Karena sungguh ketika kita paham dengan diri kita maka akan mudah sekali mengarahkannya. Namun kalau kita tidak paham dengan diri kita, bagaimana mengarahkannya? Yang ada apa? Kesulitan. Yang ada mentok katanya kan gitu ya. Yang ada terus kemudian apa? Frustasi. Ya, frustrasi, depresi. Ya. Sehingga apa? Kita tidak berpikir kemanfaatan yang luar biasa di depan. Ini sangat bahaya sekali. Padahal kita ini masih mampu. Kita ini luar biasa, kita ini hebat banget. Sebelum kita udzur nantinya. Kalau kita sudah udzur, sudah mungkin 60 ke atas atau 70 ke atas. Kan sudah tidak bisa, gerakannya terbatas. Kita mungkin masih bisa. Maka setelah kita menemukan potensi, mengembangkan potensi itu. Nah caranya tadi yang pertama adalah dengan mengenali diri sendiri. Kemudian merumuskan tujuan.
Ya, saya sudah merumuskannya. Kemudian apa? Kita kemudian menguatkan tujuan itu. Kita kuatkan. Caranya apa? Dengan dilatih, dan dilatih. Nah, kita udah punya tujuan, maka kita kuatkan tujuan ini. Jadi supaya apa? Supaya yakin banget lah. Supaya yakin bahwa saya harus bisa menggapainya. Jadi kalau saya pernah katakan, mahir itu adalah latihan plus latihan plus latihan. Atau bisa plus latihan plus latihan plus latihan sama dengan mahir. Ya kita harus mahir. Jadi kuatkan tujuan kita. Tiap hari kita mengatakan, bahkan orang bijak mengatakan, tulislah besar-besar tujuan hidup Anda, tempelkan di tempat di mana Anda sering lewat. Lalu kemudian kita sering membacanya. Maka bawah sadar kita akan merespon dengan baik. Untuk bayangkan ini, orang-orang bijak mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita punya tujuan, tuliskan saja. 1, 2, 3. Tempelkan di tempat di mana kita sering lewat. Kemudian kita membacanya. Terus-terusan seperti itu. Maka yang terjadi luar biasa sekali. Ya. Kalau kemarin itu kita akan mengejar dengan jalan, sekarang mungkin berlari. Karena apa? Tiap hari saya membacanya itu. Tiap hari saya diingatkan. Ya. Tiap hari saya harus mengatakan itu. Kayaknya sih menurut kami, menurut saya pribadi, kalau sudah seperti itu, yang namanya ketidakberhasilan itu kayaknya jauh. Sekalipun tadi kalau belum berhasil berarti kita harus terus memotivasi diri untuk mendapatkannya. Maka insya Allah ya kalau terus-terusan seperti itu pasti akan dapat lah. Karena sungguh bahwa orang-orang yang hari ini menikmati keberhasilan adalah mereka kebanyakan dahulunya bergelimang dengan kegagalan dan kegagalan. Mereka sudah biasa dengan gagal. Karena sudah biasa kemudian yang ada adalah keberhasilan kan gitu. Jadi tidak ada lah yang namanya orang selamanya gagal, enggak ada. Tidak ada yang orang selamanya berhasil, enggak. Jadi ya pasti seperti itu, ini kehidupan. Bahkan bahasa kerennya orang mengatakan hidup itu seperti roda gitu, berputar, katanya ada di bawah, kadang ada di atas juga. Ya boleh seperti itu. Dan mestinya ya memang harus berpikir seperti itu. Jadi kalau hari ini kita masih ada di bawah, berarti suatu saat kita harus di atas dong, kan gitu ya. Suatu saat kita harus menjadi orang yang paling di atas nih, gitu. Jadi kalau hidup kita diisi dengan seperti itu, maka yang ada adalah kebahagiaan. Yang ada banyak syukur. Kita akan mengatakan bahwa ini syukur sekali ya. Kita belajar dari mana-mana ya. Toh kita adalah orang-orang yang open mind, orang yang suka belajar, orang yang suka terus mengisi jiwa kita. Gitu. Jadi sekalipun nanti yang terjadi adalah di hadapan kita sesuatu yang belum mungkin maksimal apa yang kita inginkan, nggak ada masalah karena ada hikmah di balik itu dan itu yang akan menjadikan nutrisi kita menjadi luar biasa. Nah ini yang ketiganya tuh. Kemudian kita mesti terbuka dengan kritik. Ya ini ada di sini ada terbuka dengan kritik. Jadi karena tadi saya katakan open mind, maka tidak ada salahnya lah ketika ada kritik dari yang lain kepada kita. Dan bahkan kita mestinya butuh kritik, butuh saran itu. Nah, kritik saran inilah yang menjadikan kita akan luar biasa. Jadi dengan kritik itu kita paling tidak akan memperbaiki dikit demi sedikit. Jadi kalau kita lari dari kritik atau kita tidak mau dikritik ya kita tidak akan berkembang. Mungkin bisa berkembang tapi kan pelan gitu. Tapi kalau terus kita menerima kritikan-kritikan dan banyak sekali orang yang mengkritisi kita, maka akan cepat sekali kita mendapatkan sesuatu. Jadi terbuka dengan kritik. Jadi jangan sampai lari dengan kritik karena kritik itulah yang akan menjadikan kita sesuatu yang hebat gitu ya. Nah, kemudian terus mengembangkan pikiran positif. Ya, kalau kita dikritik kemudian kita kembangkan yang positifnya. Jangan kemudian negatif. Kalau kritik nggak baik kita balas lagi kritik nggak baik ya itu namanya dendam. Jadi ini malah nggak jadi. Tapi terus berpikiran positif aja. Terhadap kritikan, terhadap apapun kita berpikiran positif. Karena dengan pikiran positif itu kita akan menjadi hebat banget. Dengan pikiran positif itulah apapun yang negatif akan jadi positif. Jadi kalau saya pernah mengatakan, sebesar apapun masalah kalau sudut pandangnya positif maka jadi kecil. Sekecil apapun masalah kalau sudut pandangnya negatif maka akan jadi besar. Nah ini yang kita hindari kan yang seperti itu. Masalahnya kecil tapi kalau sudut pandangnya negatif jadi
besar lah. Kita akan berbalik. Masalahnya besar sekali, tapi sudut pandangnya positif jadi kecil. Itu. Maka kembangkan cara berpikir positif itu. Jadi terbuka dengan kritik, kemudian kita kembangkan cara berpikir positif. Nah, kemudian mencoba hal baru. Orang-orang yang ingin mengembangkan potensi kan kita coba terus. Siapa tahu inilah saya ini di sini adanya. Oleh karena itu apa? Kita terus mencoba dan mencoba. Jangan pernah takut tadi dengan sebuah kegagalan. Jangan pernah takut dengan sebuah ketidakberhasilan. Gitu. Karena apa? Kita lah orang-orang yang insya Allah belajar dari ketidakberhasilan. Kita ingin menjadi orang yang mapan terhadap sesuatu setelah tadi gagal maning gitu. Maka akan mapan banget ke depannya. Karena apa? Kita belajar dari situ. Yang kita ambil hikmahnya. Ini orang-orang positif pasti berpikir seperti itu. Beda kalau kita orang negatif, begitu gagal ya habis. Dan tahu bahwa ketika kita down, kita habis, tidak bergerak, ya kita gagal total. Karena orang yang gagal itu adalah orang yang tidak berbuat sesuatu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya kerugian yang sangat. Kita masih punya waktu, kita masih punya kekuatan, namun kemudian kita terhambat oleh sebuah kegagalan yang pada akhirnya membuat kita depresi seperti itu. Enggak, kita masih bisa sekali. Kita masih bisa berbuat yang lebih hebat lagi. Dan katakan bahwa kegagalan dan kegagalan adalah pembelajaran terbaik kita. Maka belajar dari orang yang gagal. Nah itu nanti ada yang seperti itu. Kita nggak pernah khawatir lah dengan itu. Nah ini penting sekali. Jadi mencoba hal baru. Kemudian optimis. Untuk mengembangkan potensi diri yang luar biasa itu adalah optimisme yang tinggi. Kita harus optimis. Jangan sampai kita menjadi orang yang pesimis. Karena apa? Sungguh bahwa optimis inilah yang pada akhirnya akan memompa motivasi kita terhadap sesuatu yang kita inginkan. Maka hikmah mengatakan kalau kita kehilangan jabatan itu kecil. Kehilangan harta kecil. Kehilangan teman banyak walaupun satu. Jangan sampai kehilangan teman. Kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Orang yang semangatnya habis. Orang yang tidak memiliki optimisme itu semangatnya habis. Maka kehilangan segala-galanya. Maka jangan sampai pernah kita ini kehilangan semangat. Kita harus terus optimis. Bangun optimis yang tinggi pada kita. Selalu mengatakan pada diri kita, pada diri saya, pada diri Anda, saya, Anda, kita, orang-orang sukses, orang-orang hebat. Saya pasti bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah ini yang harus kita teruskan kepada diri kita. Jadi kita bukan tipe orang-orang yang lemah ya, atau lembek ya. Jadi hikmah pun mengatakan begini, kalau kita keras terhadap diri kita, maka suatu kita akan bisa menundukkan lingkungan kita. Namun sebaliknya kalau kita lemah terhadap diri kita bisa jadi ditundukkan oleh lingkungan kita. Ini hikmah. Ya. Sekali lagi saya katakan, kita mestinya keras terhadap diri kita. Kalau kita keras terhadap diri kita sendiri, maka kita bisa jadi akan menundukkan lingkungan kita. Namun sebaliknya kalau kita lemah terhadap diri kita bisa jadi ditundukkan oleh lingkungan kita. Maka nggak boleh lemah, kita harus keras itu. Jadi nggak boleh. Kalau orang kita mengatakan itu serba ketakutan terhadap sesuatu, ketakutan terhadap kegagalan, ketakutan terhadap nanti saya, nah ini yang tidak bisa seperti itu. Kita harus betul-betul menjadi orang yang kuat banget. Karena kita adalah ingin menundukkan lingkungan kita. Ini penting mitra, kita dengarkan sekali lagi bahwa kita mestinya keras terhadap diri kita agar kita bisa menundukkan lingkungan. Tidak sebaliknya. Kalau kita lemah terhadap diri kita bisa jadi ditundukkan oleh lingkungan kita. Akhirnya apa? Ya kita terlempar. Ya, bisa jadi hanya menjadi penonton, bukan menjadi pemain. Padahal mestinya kita menjadi pemainnya. Sekali-kali menjadi pemainnya dan menciptakan gol. Ya kan? Itu sangat luar biasa kalau seperti itu. Jangan hanya menonton. Ya. Jangan cengeng lah kita ini. Gitu ya. Kita ini loh pejuang, kita ini hebat banget. Ini. Nah, kemudian yang keempat adalah memiliki tujuan. Ini yang keempat. Jadi tadi saya katakan ketika kita ingin menemukan diri kita dari dalam diri kita, menemukan atau tenaga ekstra
menjadikan diri kita luar biasa. Bukan dari luar, namun dari dalam diri kita. Yang keempat adalah, kan 7M. M yang keempat adalah memiliki tujuan. Milikilah tujuan, mitra. Jangan sampai kita tidak memiliki tujuan. Jadi kita harus memiliki tujuan. Tentu di dalam kehidupan kita paham akan ada yang dituju. Ketika kita keluar kota pun ingin berjalan-jalan, ya ada yang dituju. Mungkin ke Cirebon, mungkin ke Semarang, mungkin ke Surabaya. Jadi harus dimiliki tujuan itu. Karena hidup tanpa tujuan tidak memiliki arti sama sekali. Milikilah tujuan. Jadi kalau hidup tanpa tujuan berarti tidak berarti gitu. Nah, kita tuliskan tujuan kita apa? Tujuan hidup kita ini sebenarnya apa? Memang betul kita harus memiliki motivasi yang dunia akhirat. Tapi paling tidak sebelum sampai ke sana kita harus memiliki tujuan dulu. Ya. Maka kalau kita hidup tanpa tujuan, maka tidak berarti sama sekali. Ini kata para pebijak. Jadi hidup harus memiliki tujuan. Tanpa tujuan yang ada kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, karena nggak punya tujuan. Jadi mau ngapain ya? Terus saya apa kayak gini-gini aja ya? Kan pada akhirnya seperti itu. Jadi yang terjadi adalah kecemasan, yang terjadi adalah kekhawatiran, kebingungan. Itu yang terjadi kalau kita tidak memiliki tujuan. Maka ciptakan tujuan. Jadi mulai dari sekarang coba kita tuliskan tujuan kita ya. Kita harus memiliki sebuah tujuan. Karena apa? Yang terjadi adalah ketika kita memiliki tujuan, kita akan termotivasi. Dan motivasi itu diperlukan oleh kita. Ketika kita sedang down, nah motivasi datang maka semangat lagi. Sangat diperlukan. Memotivasi diri itu penting sekali. Nah, yang keempat ini adalah memiliki tujuan. Milikilah tujuan, mitra. Jangan tidak memiliki tujuan. Jadi kalau saya tadi katakan, tujuannya boleh tuliskan lagi. Tuliskan tujuannya apa, tujuan hidup saya apa, tuliskan. Kemudian tempel lagi di tempat di mana kita biasa lewat. Sehingga kita paham dengan tujuannya. Oh ini tujuan saya ini kan gitu. Jadi karena apa? Karena nanti termotivasi kita. Kalau saya termotivasi atas tujuan saya, pasti saya bisa mengejarnya tidak dengan pelan lagi. Bisa dengan lari atau mungkin dengan loncat. Maka akan cepat sampai. Nah ini memiliki tujuan. Di antara memiliki tujuan adalah orang yang memiliki tujuan itu sehat fisiknya. Sehat fisiknya. Tapi orang yang tidak memiliki tujuan tadi akhirnya malah banyak sakitnya. Kenapa? Tadi banyak melamunnya kan. Karena nggak tahu kan, kebingungan gitu. Resah, gelisah. Nggak punya tujuan. Dan akhirnya apa? Psikisnya kita terpengaruh. Dan fisik kita kan jadi lemah. Ternyata orang yang memiliki tujuan itu fisiknya akan sangat kuat. Ya, dan sangat bagus sekali. Ya. Memiliki tujuan juga menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali. Hari-hari kita ini apa? Tadi saya katakan termotivasi sehingga semangat yang ada. Kita nggak kehilangan semangat karena kita punya tujuan. Terus semangatnya juga akhirnya menjadi semangat yang membara. Ya. Saya harus sampai kepada tujuan saya, kan gitu. Menyenangkan sekali, orang yang punya tujuan itu menyenangkan sekali. Dan orang yang punya tujuan itu, yang ada di hadapannya adalah kesuksesan. Saya ingin pergi ke Surabaya dengan kereta dari sini, naik kereta. Ketika saya sampai Surabaya lah sukses saya kan gitu. Jadi tidak turun di tengah jalan. Karena kita punya tujuan ke sana. Nah ini mitra, perlunya kita memiliki tujuan adalah ketika kita ingin menciptakan goal tadi. Kita ingin bahwa saya hidupnya tidak menjadi orang yang terlunta-lunta gitu. Yang bingung, yang justru kekhawatirannya tingkat tinggi. Kecemasannya tingkat tinggi karena memiliki tujuan. Maka milikilah tujuan. Dan mencoba kita tuliskan tujuan kita ya tentu sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Ya, pasti berbeda lah antara saya, mitra atau yang lain pasti berbeda. Dan kemudian kita baca tiap hari. Nah, dipasang di tempat di mana yang mudah kita lewati. Nah, ini mitra. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita tidak memiliki sebuah tujuan. Ini yang keempat. Nah, kemudian yang kelima mitra. Ya, yang kelima adalah yang keempat sudah. Ya, yang kelima. Yang kelima itu mengasah kemampuan. Kenapa kita harus mengasah kemampuan? Jadi hikmah ini juga luar biasa. Siapapun kita,
sekalipun umur kita sudah tua, kalau kita masih suka belajar, kita masih suka membaca, kita masih suka mendengarkan orang lain mengatakan sesuatu, ya, artinya kita masih muda. Namun kalau kita sekalipun kita umurnya masih muda, kita berhenti belajar, kita sudah tidak mau mendengarkan orang lain memberikan katakanlah mau'idhah hasanah atau nasihat-nasihat baik, ya kita sudah tua, bahkan sudah tertutup hatinya. Maka ketika kita kapanpun, siapapun, kalau yang masih suka belajar, artinya dia masih fresh, masih muda. Maka mengasah kemampuan itu penting. Nah, caranya bagaimana? Agar kita senantiasa mengasah kemampuan kita. Yang pertama bisa mendengarkan dengan orang lain. Membaca buku. Mendalami apa yang kita kerjakan. Melatihnya. Ini mengasah kemampuan. Menerima pendapat orang lain. Jadi, tadi kritik ya, kalau kita menerima kritik gitu. Kita terima, jadi jangan kemudian kita lawan kalau ada masukan-masukan kepada kita. Justru kita berterima kasih. Mereka memberikan masukan yang berharga dan mereka nggak dibayar oleh kita. Dan itu masukan yang berharga untuk kita. Maka menjadi pendengar yang baik itu tentu menjadi sebuah kebutuhan. Luar biasa mitra. Mendengar saja menjadi kebutuhan. Dan biasakan kita, melatih diri kita untuk bisa mendengar. Kita menerima kritik, kita menerima saran. Menerima kritik, menerima saran. Melatih komunikasi dengan baik. Ya, jadi jangan mengedepankan emosi negatif. Gitu. Ketika kita mungkin mendengarkan sesuatu yang kurang pas di telinga kita. Tapi kita melatih diri untuk menjadi orang yang berkomunikasi dengan santun. Dengan baik gitu. Kalau kita bisa seperti itu, maka yang terjadi di depan adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Namun kalau kita mengedepankan emosi negatif, yang terjadi adalah penyesalan. Ini betul-betul terjadi dan ini kenyataan. Ini fakta. Yang ada ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu responnya negatif. Kita lawan sejadi-jadinya. Padahal tadi, setelahnya kita akan menyesal banget. Namun kalau kita kedepankan positifnya, kemudian kita dengarkan, kita terima, yang terjadi menakjubkan. Kita mendapatkan satu ilmu, kita mendapatkan teman, kita mendapatkan sesuatu yang berharga, banyak kita dapatkan. Maka kontrol itu penting. Ya, kontrol pada diri kita adalah hal penting sekali. Jangan sampailah kita menjadi orang yang kemudian kontrolnya itu justru didominasi oleh negatifnya. Sekalipun betul, rata-rata kita itu dominasi negatif lebih tinggi dibandingkan positifnya. Namun kita mulai melatih diri kita untuk menjadi orang yang mengontrol positifnya, yang mengedepankan cara berpikir positifnya. Ini diantaranya. Jadi melatih berkomunikasi dengan baik. Mengatakan terima kasih ketika ada kritik-kritik saran. Dan terima kasih ketika masalah datang ke kita. Ya. Thank you problem lah. Gitu. Nah ini, coba kalau kita sudah seperti itu. Oh, sangat nikmat mitra. Yang ada adalah kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada musuh saya kira. Yang ada adalah pertolongan orang banyak kepada kita. Nah, ini mencoba untuk menjadi orang yang senantiasa mengasah kemampuannya. Sehingga kita akan menjadi, betul-betul menjadi cerdas gitu. Betul-betul menjadi orang yang nantinya soko guru bagi yang lainnya gitu. Ditimba ilmunya, dijadikan contoh, dijadikan teladan, dijadikan role modelnya. Ini adalah hal penting untuk kita. Kita memulai yang seperti itu. Jadi emosi-emosi negatif, bercuat-cuat, berkata-kata kasar, atau mungkin mudah tersinggung itu kita hilangkan. Kita ganti dengan smile, dengan senyum. Smile is pride, senyum itu kebanggaan. Kemudian kita menerima saran kritik orang lain. Dan bahkan kita akhirnya terima kasih kepada mereka. Kita mencoba melatih menjadi pendengar yang baik. Ini adalah yang kelima, mengasah kemampuan kita. Jadi kita asah. Ketika kita sedang umpamanya menuju sesuatu dan mengembangkan sesuatu, maka tentu wajib kita mengasah itu. Kalau menurut Stephen Covey itu, sharpen the saw. Kita asah gergaji kita. Sehingga akan tajam. Kita asah pisau kita.
sehingga akan tajam. Gitu. Jadi tidak tumpul. Gitu. Orang yang pisaunya tajam ya, kalau kita ibaratkan pisau tajam itu untuk potong apa aja enak. Tapi sebaliknya kalau tumpul kan perlu tenaga, perlu perjuangan lain itu ya. Nah ini hari ini kita mencoba belajar yang seperti itu, karena kita memang orang luar biasa sekali, kita ini orang hebat banget. Kita ini apapun bisa dijadikan apa gitu, apapun bisa dijadikan apa nih. Makanya kalau orang Barat sana mengatakan we are what we think, kita ini apa yang kita pikirkan. Nah, betul. Kita ini hebat banget. Nah, ini yang kelima. Jadi mengasah kemampuan kita. Sementara yang keenam adalah memberikan waktu. Ya betul mitra, bahwa semua itu kan tidak ujuk-ujuk jadi. Tidak semudah apa orang bilang itu semudah membalikan tangan. Tidak seperti itu. Semua melalui sebuah proses. Maka berikan waktu. Nah, kalau kita mengatakan berikan waktu, maka ada jeda di situ. Ada sesuatu yang sedang terus kita ulur. Tetap kita pada tujuan kita. Namun kita juga menikmati prosesnya. Gitu. Jadi prosesnya perlu dinikmati. Proses jangan dijadikan sebuah alasan untuk hal-hal lain ketika dalam prosesnya menemukan sebuah ganjalan atau sebuah rintangan. Mestinya kita lewati rintangan itu. Mestinya kita lewati sesuatu yang bisa jadi akan memblok gitu, akan menghalangi gitu. Tapi mesti kita lewati, karena ini proses kan, gitu. Proses itu adalah sesuatu, kalau orang mengatakan gini, proses itu mestinya disamakan dengan sesuatu yang mengasihkan. Jadi proses with dance, iya proses with dance gitu. Jadi proses dengan menari aja. Gitu. Jadi apapun yang ditemukan dalam proses itu jangan dijadikan sebuah alasan untuk berhenti. Karena ini hampir kalau sudah proses berarti kan hampir sampai kepada tujuan. Maka nikmati prosesnya. Kalau saya katakan itu ya kita tetap menempatkan pada prioritas. Yang umpamanya yang harus kerja yang pertama ya pertama. Kedua, ketiga gitu. Ada prioritas di situ. Dan kemudian dalam proses itu kita harus terus belajar dari segala apa yang terjadi dalam sebuah proses itu. Yang pahit kita tulis pahitnya. Yang manis kita tulis manisnya. Karena tadi proses with dance. Proses dengan menari. Proses dengan menyenangkan. Dengan membahagiakan. Jadi tidak lagi proses yang menakutkan. Orang bilang itu takut banget dengan prosesnya. Karena apa? Ingin cepat-cepat sampai. Ingin cepat-cepat sampai gitu. Boleh kita ingin cepat sampai, tapi dengan rel yang pas tadi saya katakan. Ya, dengan rel yang betul-betul kita buat sehingga sampai pada ketujuan dengan cepat namun selamat. Ini cepat selamat. Orang bilang kalau dulu kan alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal sampai. Nah, sekarang enggak, cepat selamat ya. Tadi katakan saya rel ya, bukan jalan. Kalau kereta kan dengan rel. Maka perbedaannya kan sangat jauh ketika kita menambaki jalan dengan naik bis atau mungkin kendaraan pribadi. Dengan kereta kalau mungkin melajunya cepat ya pasti cepat kereta ya. Karena dia ada relnya. Ya. Oleh karena itu ketika menemukan hambatan-hambatan, janganlah hambatan dijadikan sebuah alasan untuk berhenti. Tapi hambatan itu justru kita lewati. Terus satu persatu akan kita lewati. Nah ini kita memberikan waktu. Kita ada juga istirahatnya. Nggak apa-apa. Tapi istirahat itu bukan berarti kita berhenti. Tapi istirahat berpikir. Oh ini kok ada hambatan. Oke, sejenak kita berpikir. Agar kita bisa melewati itu. Kan gitu. Jadi tidak apa, ketika ada hambatan tidak berhenti. Namun kita berikan waktu. Memberikan waktu itu bagus sekali terhadap apapun. Ya, jadi ada jeda di mana kita harus berpikir gitu. Tentu untuk lebih cepat ke depannya. Ya. Kalau saya katakan tadi tidak semudah membalikan tangan ketika ingin menjadi orang yang hebat. Perlu proses yang sangat panjang. Bahkan kemarin saya mengatakan ada seorang yang sukses besar setelah 30 tahun menggeluti bisnis itu. 30 tahun. Kalau beliau mulai umur 40 dan 30 tahun berarti sudah 70 tahun. Menikmati itu sudah berada di puncak banget. Sudah di end of life lah gitu. Katakanlah seperti itu. Di akhir kehidupan itu baru menikmati suksesnya. Memang panjang luar biasa. Tapi ya karena prosesnya dinikmati, yang terjadi adalah senang.
Yang terjadi adalah dance tadi, kita menari. Ini yang keenam, untuk menjadikan kita luar biasa, untuk menemukan potensi dahsyat yang kita miliki. Yang keenam adalah memberikan waktu. Nah, yang ketujuh, mitra, ini memiliki keyakinan sukses. Ini juga wajib bagi kita untuk bisa memiliki keyakinan sukses itu. Jadi jangan sebentar-sebentar kita sudah ngeluh, nggak bisa sukses kayaknya nih. Saya sampai di sini kayaknya habis ini udah. Nggak bisa seperti itu. Kita harus memiliki keyakinan akan sukses terhadap apa yang kita inginkan. Maka berpasrah pada Allahnya itu sangat dibutuhkan oleh kita. Kita sudah mengerjakan dengan baik, kita sudah maksimal mengerjakan dengan baik, maka kemudian kita pasrah pada Allahnya. Betul, keyakinan itu ada beberapa ya. Ada ainul yakin, keyakinan dengan mata kepala saya sukses gitu. Ada ilmu yakin, ada yakin dengan ilmunya, kan ini sudah saya lakukan dengan baik. Tapi ada juga hakul yakin. Dan insya Allah lah yang akan menuntun kita menjadi orang yang sukses. Karena kita apa? Karena sudah tadi dengan ilmunya sudah, ya, kita kerjakan dengan maksimal sudah. Kemudian kita juga sedang menikmati prosesnya. Maka memiliki keyakinan sukses itu sebuah keinginan kita, sebuah kebutuhan kita. Atau katakanlah sesuatu yang harus ada pada diri kita untuk menjadikan diri kita orang yang memiliki potensi yang luar biasa tadi, memiliki power yang luar biasa, atau memiliki kehebatan yang luar biasa. Jadi ada di sana yang ketujuh adalah memiliki keyakinan kesuksesan. Jadi jangan tidak berpikir kita tidak sukses gitu. Lagi-lagi kita mengatakan, aduh nggak bisa nih kayaknya. Ini kok berat banget ya. Ini kayaknya saya belum pengalaman nih. Aduh ini sudah habis saya tenaganya. Udah lelah ya. Jangan seperti itu. Pompa semangat terus karena kita yakin dengan kesuksesan tadi. Saya yakin bahwa tinggal beberapa langkah lagi saya akan sukses. Maka berpikirnya harus besar. Cara bisa memiliki keyakinan untuk sukses itu yang pertama tadi berpikir besar. Berpikir luas. Itu wawasan tadi ya kan di atas sudah kita soften the soul tadi. Meruncingkan ilmunya atau menambah ilmunya, menambah wawasannya. Jadi berpikir besar itu adalah salah satu syarat untuk bisa memiliki keyakinan sukses. Yang kedua, belajar dari kegagalan. Saya katakan kalau gagal itu kan bukan segalanya. Gagal itu adalah hikmah di dalamnya. Gagal bukan sesuatu yang membuat kita berhenti. Justru dengan gagal itu kita terima kasih karena kita bisa mengambil sesuatu dari kegagalan itu. Ini jadi belajar dari kegagalan. Bahkan kita dianjurkan itu belajar dari orang gagal. Bukan belajar dari orang yang sukses. Belajarlah dari orang yang gagal gitu. Luar biasa ya. Kalau kita belajar dari orang gagal kan artinya kita punya kesiapan untuk tidak gagal. Tapi kalau belajar dari orang sukses, punya kesiapan untuk gagal kan gitu ya. Ya kan seperti itu. Kalau kita belajar dari orang gagal kan tentu paham, oh di sini kegagalannya. Jadi supaya tidak gagal. Tapi kalau kita belajar dari orang sukses, ya harus siap dengan gagal. Ini kebolak-balik gitu ya. Karena kita berpikirnya tidak berpikir besar, dari ketakutan dengan gagal gitu. Nah, kemudian ada lagi di sini punya PMA. Oh, apa itu PMA? Positive mind. Tadi sudah saya katakan positive mental attitude. Jadi milikilah orang yang terus mengedepankan husnudonnya, bukan suudonnya. PMA itu positive mental attitude. Jadi ada attitude yang positif. Mental kita mental positif, bukan mental yang negatif gitu. Jadi nggak cepat down. Jadi keras kita ini kan gitu, sekeras baja. Jadi tidak cengeng gitu ya, tidak lemah, tapi terus dan terus berusaha. Karena menulis saja, pengalaman saya untuk menulis buku banyak itu berkali-kali. Sudah cetak bukunya nih, tapi ternyata ada revisi lagi. Udah cetak lagi, ada revisi lagi. Kenapa? Pasti ada perubahan-perubahan, ada perbaikan-perbaikan. Dan membaca satu kali itu berbeda dengan baca dua kali. Berbeda lagi membaca tiga kali. Berbeda lagi 4 kali. Pasti berbeda. Karena berkembang. Nah itu sharpen the soul-nya di situ. Atau tadi melancarkan ya pengetahuannya. Jadi untuk memiliki keyakinan sukses itu adalah tadi saya katakan berpikir besar. Kemudian belajar dari kegagalan. Belajar dari orang yang gagal. Punya
positif mental attitude. Nah, ini penting, jadi husnudon bukan suudon. Kemudian apa? Memiliki investasi hubungan yang baik dengan orang lain. Oh, jadi ternyata kalau kita ingin sukses, kalau hubungannya baik dengan orang lain gitu. Jadi punya investasi hubungan baik dengan orang lain. Semakin banyak hubungan baik kita terhadap orang lain, maka semakin mudah sukses yang akan kita gapai. Atau di antaranya adalah kalau kita ingin sukses, 3 hal yang paling penting. Hard work, smart work, network. Jadi kerja keras ya, hard worknya kan. Kemudian kerja cerdas iya. Kemudian network iya. Atau bikin jaringan seluas-luasnya. Hari ini itu mudah sekali untuk bikin jaringan. Bukan hal yang sulit lah. Tidak seperti 20 tahun yang lalu. Masih primitif, sekarang sudah internet. Sudah kemana-mana. Kalau kita upload satu video, itu bisa didengar oleh jutaan orang. Kalau videonya itu sesuatu yang berbeda, dan klik subscribe, sangat luar biasa sekali. Bahkan di Indonesia ini, akhir-akhir ini sedang diviralkan seorang gitaris hanya supir forklift, yang subscribersnya sampai 4 juta lebih, 4 juta sekian. Dan itu mengalahkan gitaris-gitaris dunia yang lebih dahulu. Ini karena apa? Permainannya sangat berbeda dan menginspirasi orang lain. Nah ini coba seperti itu saat ini itu. Untuk bernetworking itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Asal kita mau, asal kita bisa membuka diri, asal kita memiliki pengetahuannya. Jadi untuk memiliki keyakinan yang sukses itu adalah diantaranya seperti itu. Nah kemudian kita memiliki resolusi-resolusi yang jitu, yang bagus. Maka orang bertanya ketika tahun baru itu, resolusi 2021 apa? Yang kita mesti memiliki itu. Kita tuliskan resolusi-resolusi yang akan nanti membantu kita, menjadikan kita orang luar biasa dalam proses kehidupan yang sangat sebentar ini. Ada yang kita tinggalkan gitu. Nah, kemudian berubah ke arah yang lebih baik. Ya, kalau kita memiliki keyakinan sukses, pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Dan percaya diri yang kuat. Orang-orang yang memiliki keyakinan sukses pasti akan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Nah ini 7 hal yang kita bagikan kepada mitra. Semoga menjadi manfaat, menjadi pembelajaran. Mitra boleh menge-share-nya kemana-mana, boleh mereview lagi atau mengulang lagi. Ada repetition-nya kan ada di YouTube Islamic Center, ada di YouTube Radio Islamic Center, ada di YouTube atau di Facebook-nya ada. Atau mungkin di Facebook saya, Sambadar, atau mungkin di YouTube Sambadar, atau mungkin di blog Sambadar, atau mungkin di web SGSI ya, Sahabat Guru Super Indonesia ada. Semua memang saya bawa ke sana untuk disebarluaskan agar paling tidak insya Allah manfaat bagi orang banyak. Di siang hari ini sampai di sini mitra, kita berjumpa dengan mitra. Terima kasih sudah bergabung. Sangat luar biasa sekali dan sungguh luar biasa kita belajar bersama-sama. Pasti kekurangan itu sangat banyak sekali. Insya Allah di minggu depan kita free dulu, libur dulu karena sudah hampir Idul Fitri. Nanti 1 minggu setelah Lebaran kita kembali ke studio untuk bersama-sama belajar. Sebagai closing statement mitra, janganlah berputus asa untuk belajar dan belajar terus. Janganlah putus asa kita menjadi orang yang terus mengharapkan sesuatu yang hebat. Dan diri kita adalah orang yang hebat, kita memiliki kapasitas otak yang sangat luar biasa. Jangan kita sia-siakan. Maka terus kita kembangkan potensi kita. Jadilah orang yang kemanfaatannya lebih, kemanfaatannya maksimal. Mumpung masih mampu, ayo kita mulai bergerak. Action saja. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.